Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Agak sakit Pak. Ada sakit? Iya. Kenapa ada sakit? Hujan-hujanan kemarin. Iya. Memang ini musimnya ya. Banyak minum air putih, jangan lupa. Alhamdulillah. Tapi sudah sholat subuh kan? Belum Pak. Belum. Mas, kira-kira sakit ini Pak. Jadi sakit itu tidak mengganggu kita untuk beribadah ya. Nanti diganti ya sholat subuhnya ya. Terima insya Allah Pak. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Baik, bisa dibuka elemennya dan menyalakan sesuatu yang Yuk ngantuk kan? Ngantuk Pak, mencapai. Ketemu guru tersayang masa ngantuk sih. Bab 5 langsung ya. Urai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif. Judul yang sangat indah buat saya. Urai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik. Ada yang tahu? Ada yang tahu di sini apa itu gaya hidup materialistik? Saya Pak. Apa? Gaya yang untuk apa itu namanya yang menghabiskan uang itu Pak. Oke, menghabiskan uang. Ada lagi materialistik. Ya Pak. Ya, kamu? Foya-foya Pak. Foya-foya. Oke, ada lagi. Ya Pak. Materialistik. Berarti gaya hidup seperti bangunan Pak. Seperti bangunan. Gimana itu seperti bangunan tuh? Yaitu menguatkan, membangun, menguatkan, dan dan menentukan. Oke, menarik ini. Anak-anakku yang saya banggakan, perlu diketahui karena bab ini mencakup materialistik untuk kehidupan akhirat ya. Perlu diketahui bahwasanya materialistik itu adalah sebutan untuk seseorang yang bergantung pada materi. Apa tadi? bergantung dengan materi. Seseorang yang bergantung pada materi. Cerdas. Sebutan untuk seseorang yang bergantung pada materi. Ingat. Catat dulu. Jadi materialistik ini menyangkut orang-orang yang senang terhadap harta dunia, senang terhadap kemudian dunia. Dia berlomba-lomba untuk mencari kemewahan dunia. Inilah materialistik.
Yang artinya apa? Tadi berlebih-lebihan. Itu materialistik. Nah, gaya hidup yang seperti ini ya. Gaya hidup materialistik itu kan zaman sekarang kan sudah merajalela ya. Yang mana tuh kalau kita lihat orang-orang di luar sana, kita tidak membicarakan seseorang dari kalangan pesantren. Kalau kalangan pesantren, insya Allah terbebas dari sifat ini. Insya Allah. Cuma perlu kita ketahui, orang-orang di luar sana itu banyak yang memiliki gaya hidup yang seperti ini. Dalam artian apa? Dia berlomba-lomba dalam mencari dunia yang berakibat lalai akan akhiratnya. Nah, akibat dari gaya ini itu banyak orang tuh sampai-sampai tuh rela menjadi pengemis, pencuri, penipu. Kira-kira ada nggak di daerah kalian yang saya Pak, apa daerah mana? daerah saya itu Pak ada ngepet Pak. Ngepet. Nah, ngepet. Nah, ngepet itu juga salah satu fenomena yang dimunculkan, yang muncul akibat hidup materialistik. Bisa jadi. Karena apa? Seseorang itu terburu-buru dalam arti itu ingin mendapat kekayaan secara instan. Nah, jangan ditiru ya, seperti ini jangan ditiru ya, Dik. Ya, oke, tidak boleh itu. Dalam Islam sangat diharamkan mencuri. Karena apa? Kita mengambil hak-hak dari orang lain, tidak boleh itu. Oke. Nah, kemudian terus kira-kira tuh hidup materialistik itu kira-kira beda sih? Beda? Baik Pak. Kok bisa beda? Kok bisa baik itu kan orang yang mempunyai uang banyak bisa makan banyak Pak, sehat. Itu baik Pak. Oke, berarti aku makan saja. Oke. Itu tergantung pengguna Pak. Ya. Nah, Kalau saya baik Pak. baik. Artinya memang kalau kita mempunyai uang banyak bisa Makan. untuk makan bersedekah kepada anak yatim, menyumbangkan kepada masjid, kita mendapat pahala. Kalau saya berdebat seperti itu Pak. Ya terus makannya kapan? Kan biasa cukupnya Jadi begini, ada yang sedikit perlu saya luruskan. Materialistik ini kan berkaitan dengan dunia, dengan harta dan pada dunia dan lain sebagainya. Jadi kita itu hidup di dunia itu memang membutuhkan yang namanya harta, membutuhkan yang namanya uang, membutuhkan yang namanya Wah, lagi dong, masa waktu terus makanan. makan, oke gue makan ya, kamu bisa sendiri ya. Karena apa itu nanti menjadi bekal kita, menjadi pendorong kita untuk bisa melakukan ibadah. Salah satunya bisa ngaji, bisa sekolah. Kan tidak mungkin ya kita bisa sampai di kesempatan kali ini kalau sebelumnya itu kita udah makan, kita udah ada yang kuat, tidak mungkin ya. Oleh karena itu memang harta benda duniawi itu memang dibutuhkan, cuman cukupnya cerdas tuh tidak berlebihan. tidak boleh berlebihan. Karena apa? Sesuatu yang berlebihan itu Tidak baik. itu secukupnya. Karena kita hidup di dunia itu kan tidak selamanya ya. Untuk apa sih? Ya, kalau orang Jawa itu istilahnya mampir mobil.
di elemen tidak tersebut kesehatan. Nah, di situ ada ayat Al-Quran, ya kan? Quran surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Apa itu? Ada yang tahu tidak? Belum tahu Pak. Bisa dibaca artinya wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu dan yang menyembah serta janji. Artinya apa? Kita itu diperintahkan untuk Bersyukur. lagi Makan yang secukupnya. makanlah dari rezeki yang baik. Dalam artian kita tuh tidak boleh makan dari rezeki yang haram, dari hasil mencuri, dari hasil nyepet tadi itu ya, daerah kamu ya. Tidak boleh karena hal itu seperti yang kita ketahui kan merupakan sebuah sesuatu yang tercela. Jadi kemudian di sini sudah ada yang hafal bersama mungkin. Bisa Pak. Ini Pak. Bisa minta tolong bacakan surat apa? Surat apa kamu maunya? Kamu enggak tahu Pak. Surat Dulu Pak. Dulu. Dulu Allah. Ya, itu bisa dilihat bacaan apa dalam PKS-nya surat Al-A'la ya. Hafal ya Mas? Surat Al-A'la hafal ya? Insya Allah Pak. Insya Allah bisa tolong dibacakan surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa yassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabu al-atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la ala sawfa yad'u sadaqallahul adzim. Ya Pak. Bisa memberikan Mas? Bukan sakit Pak. Saya enggak. Diri saja. Tadi ada ya satu ayat ini qad aflaha man tazakka. Ada ya tadi ya Mas? Ya. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri. Wa dzakara asma rabbih fa shalla dan mengingat nama Tuhannya. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya, lalu dia sholat. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya, sedangkan orang-orang kafir itu memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, wal akhiratu khairun wa abqa, yang mana pada kehidupan akhirat itu lebih baik. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu
kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Perlu diketahui ya anak, dalam ayat tersebut itu menjelaskan bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Dan itu adalah suatu hal yang hak yang benar adanya. Dikatakan sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang mana dengan keimanannya itu mensucikan diri, beriman kepada Allah dan kepada Nabi. Ada berapa rukun iman? Rukun iman ada 6. Satu, Iman kepada Allah. dua, Iman kepada malaikat, tiga, kepada kitab Allah, empat, kepada Rasulullah, lima, kepada hari akhir, enam. kepada Itu perlu diingat-ingat dan perlu kita tanamkan dalam hati ya. Jangan lupa, karena memang dalam kehidupan ini ya, keimanan itu adalah suatu hal yang penting, apalagi di era globalisasi seperti ini, yang mana itu sekarang banyak itu ya kayak aliran-aliran radikal atau berbagai macam penyelewengan, krisis moral dan lainnya. Perlu diketahui ya anak-anak, hal itu berawal dari laut. Jadi siapa Pak? Kita sudah kurang Paham tentang ilmu Pak. orang baru tentang ilmu boleh ya. Dan satu hal yang lagi, mereka juga ada atau mungkin kurang imanannya. Nanti terlalu mementingkan dunia Pak. Ya. Dan hal itu tidak boleh. Ingat tadi ya. Boleh mencari uang, boleh kita bekerja, boleh kita makan dan minum dan lain sebagainya dengan kadar kita tidak boleh berlebihan, karena pada dasarnya itu di dunia itu hanyalah sementara. Itu ada yang ditanyakan? Betul Pak. Itu Pak. Siapa yang saya Kalau sudah paham, kalau ada yang tanya, baik. Pokoknya enggak, saya tawarin lagi. Pulang Pak. Sudah malam Pak. Sebentar lagi dia pulang. Iya, sebentar, tunggu. Anak-anak sekalian, ada satu kisah yang mengingatkan kita tentang kebenaran. Ada yang tahu siapa? Bisa. Ada yang pernah dengar kisahnya Korun? Korun ya, Korun. kita.